Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan perayaan ini merupakan perayaan yang mengakhiri seluruh tahun liturgi kita. Dan kita akan memasuki tahun liturgi baru, dan kita akan memasuki masa Advent, masa Natal, dan selanjutnya. Saudara-saudari, pada perayaan ini kita akan merenungkan bagaimana Kristus yang dalam perjalanan kita setahun ini dalam perayaan liturgi kita mau menyatakan kepada kita bahwa seluruh sejarah hidup kita, perjalanan hidup kita adalah sejarah Kristus sendiri. Dia adalah Raja kita yang menuntun hidup kita. Dialah yang akan membela kita. Dialah yang membawa kita kepada rumahnya yang abadi, yang menyatukan kita dalam kerajaan dengan kekuasaan yang penuh cinta dan damai. Itulah Raja yang akan selalu hidup dalam diri kita. Raja yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi hidup kita, ia setia untuk menjadi Raja bagi seluruh rakyatnya, bagi seluruh umat Allah. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 18, ayat 33 sampai 37. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah Raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita mendengar bagaimana bacaan-bacaan hari ini mau menunjukkan kepada kita tentang kerajaan Allah. Kalau kita mendengar Injil hari ini, Yesus secara jelas mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku adalah kerajaan di mana dunia tidak bisa membandingkannya. Sebab kerajaan dunia adalah kerajaan kekuasaan materi, kekuasaan kolonial, kekuasaan yang memperebut jabatan, posisi. Tetapi kerajaan yang mau dibawa oleh Yesus adalah kerajaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan dunia. Dia kerajaan yang tidak mempunyai, sesungguhnya tidak mempunyai tata. Dia tidak mempunyai emas. Dia tidak mempunyai mahkota yang indah. Dia tidak mempunyai prajurit yang kokoh. Tetapi ia mempunyai kekuasaan ilahi, kekuasaan cinta, kekuasaan damai, kekuasaan yang membawa orang untuk merasakan ketentraman hidup. Yesus hari ini memberikan satu gambaran bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang membawa orang kepada kebenaran. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Yang ada adalah kerajaan kebenaran dalam cinta ilahi Allah. Dan kekuasaannya pun bukan kekuasaan dengan tangan kasar atau tangan besi, tapi kekuasaan dari kerajaan Yesus adalah kerajaan cinta. Maka kita bisa melihat dalam seluruh bacaan hari ini, dalam bacaan pertama dari kitab Daniel, kita melihat bagaimana Daniel melihat ada suatu kemuliaan
Ada satu kekuasaan dari seorang raja yang menguasai segala bangsa, suku, bahasa, dan semuanya mengarahkan kepadanya. Dan digambarkan bahwa kekuasaan Yesus, kekuasaan Allah, kekuasaan yang tidak pernah akan lenyap. Kekuasaan yang tidak pernah akan bisa musnah. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal selamanya. Tapi ingat, kekuasaan dunia sangat berbeda. Banyak kerajaan-kerajaan telah lumpuh, musnah, hancur. Kenapa? Kerajaan dunia tidak pernah kekal. Kerajaan dunia akan lenyap, akan musnah. Tetapi kerajaan Tuhan tidak pernah sampai selama-lamanya. Namun, ada suatu keunikan dalam kerajaan Tuhan. Ia bermahkota duri. Ia bertata di atas salib. Sebab kerajaan yang dibawa atau dijunjung oleh Yesus adalah kerajaan cinta. Cinta yang mampu mengampuni. Cinta yang mampu untuk berbelas kasih. Cinta yang mengasihi. Dalam bacaan kedua yang dari kitab Wahyu. Cinta di mana kelimpahan berkat dan rahmat, cinta sejati, kasih Allah, kerahiman Allah berlimpah bagi semua orang. Dan semua bangsa akan menatap kepadanya. Suatu kerajaan yang di mana yang memberikan cinta sejati, yaitu kekuasaan, kekudusan. Kerajaan Allah adalah kerajaan kesucian dan kekudusan. Maka misi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai raja adalah untuk membawa gambaran kerajaannya, yaitu kerajaan kemuliaan dalam kesucian dan kekudusan, agar semua orang menjadi kudus di hadapannya. Dan inilah gambaran yang sangat penting dari kerajaan Allah. Kita mempunyai seorang raja yang lemah lembut, yang rela memberikan hidupnya bagi sesama, bagi dunia. Dia adalah Alfa dan Omega. Ia adalah raja yang tidak pernah akan berakhir. Kekuasaannya adalah Alfa dan Omega di dalam Kristus. Dan itulah kekuasaan kebenaran. Dan ia akan selalu menyertai anak-anak untuk selalu berada di dalam kasih dan cinta itu. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa memilih mana raja yang harus kita imani, mana raja yang harus kita ikuti, dan kemana kita mau tinggal di kerajaan seperti mana. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka Yesus hari ini mengatakan bahwa orang-orang yang dilahirkan sebagai putra-putri Allah, ia mengenal kebenaran. Dan kebenaran akan menuntun setiap orang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Tentu kita bicara tentang kebenaran kasih Allah. Kebenaran yang mampu menciptakan cita rasa cinta yang merupakan harapan, keinginan, cita-cita setiap orang untuk mengalami cinta sejati. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan suara, hidup di dalam kebenaran, dia mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan dunia tidak bisa memberikan kebenaran. Yang ada hanya kemunafikan, pembodohan, hoaks, kebencian. Dan inilah yang mau Yesus perbaharui dalam hidup dunia ini. Yaitu yang membawa misi kerajaan Bapa. Kerajaan yang penuh dengan kebaikan, kelemah lembutan, kedamaian, dan cinta sejati. Kita saat ini diundang untuk memilih dan menentukan siapakah raja kita. Dan tentu Kristus adalah raja sejati yang memberikan hidupnya bagi dunia, memberikan pengampunan cinta sejati bagi kita, agar kita semua diselamatkan dan dibawa untuk berkumpul dalam satu kerajaan baru, yaitu kerajaan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.